Halo pemirsa, langsung dari studio ADI Channel Bursa Efek Indonesia. Saya David Sun Oval hadir dalam program Decision Maker OJK Update yang kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan pasar modal dan kebijakan OJK terkini. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengizinkan semua emiten untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan berbagai ketentuan. Kebijakan ini dilakukan dalam mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi signifikan akibat wabah virus corona dan jatuhnya harga minyak mentah. Dengan berbagai ketentuan, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengizinkan semua emiten atau perusahaan publik untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan berbagai ketentuan. Hal tersebut dilakukan guna memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan akibat wabah virus corona dan jatuhnya harga minyak mentah menyusul tidak sepakatnya antara OPEC dengan Rusia. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh OJK pada 9 Maret 2020 lalu disebutkan, perizinan tersebut juga mencermati kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun yang terus mengalami tekanan signifikan. Tercatat dari awal tahun, indeks harga saham gabungan telah turun sebesar 18,46%. Ketentuan buyback saham ini dituangkan dalam surat edaran OJK nomor 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Dalam surat edaran disebutkan, buyback saham bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan pada rapat umum pemegang saham, sementara jumlah saham yang dapat dibeli kembali bisa lebih dari 10% dari modal disetor. Paling banyak bisa 20% dari modal disetor dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Cek di sana masih Justini nggak? Atau di sana Justini aja atau gimana? Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas topik yang menarik, perkembangan pasar modal dan kebijakan OJK terkini. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio IDX Channel ada Ibu Justini Septiana, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Justini, apa kabar Anda, Bu? Baik. Terima kasih Ibu Justini sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Perkembangan pasar modal dan kebijakan OJK terkini ini tadi juga dari informasi sudah kita sampaikan buyback tanpa melakukan RUPS ini. Tapi sebelum kita bahas terkait dengan buyback ini Bu Justini, kita akan coba lihat terlebih dahulu bagaimana perkembangan industri pasar modal Indonesia baik dari sisi perdagangan saham, IHSG maupun jumlah investor dan emiten terutama di triwulan pertama di 2020. Iya, seperti kita ketahui untuk kinerja pasar modal ya sedikit agak menyedihkan karena mulai dari awal Januari itu udah ada kecenderungan menurun, bahkan sampai dengan 9 Maret sebelum kita putuskan untuk mengeluarkan kebijakan baru tentang buyback itu sudah mengalami penurunan sampai 18,13%. Iya. Tetapi ya kita juga tidak perlu berkecil hati karena semua pasar di dunia juga mengalami penurunan. Artinya kita, apakah kita terdampak ataukah ikut bersama-sama kan? Jadi memang kondisi pasar modal saat ini memang dalam posisi yang menurun. Tetapi kalau kita lihat secara detail, contohnya seperti dana kelolaan reksadana, RDPT, EBA dan sebagainya itu masih tercatat sebesar 797,42 triliun. Iya. Iya, itu berdasarkan data per 5 Maret 2020. Kemudian untuk jumlah yang terbesarnya itu merupakan reksadana sudah masih sebesar 530,11 triliun. Dan ini walaupun turun kalau dibandingkan di akhir tahun 2019 sebesar 2,29%. Kemudian juga secara umum juga penawaran umum tetap
jumlah emitennya tetap bertambah gitu kan. Selama 2020 ini sudah ada 26 penawaran umum dan nilainya sudah mencapai 19,77 triliun. Dan 13 di antara 26 itu merupakan emiten baru yang melakukan penawaran umum saham. Artinya di sini di tengah tekanan yang terjadi terhadap pasar saham, dalam hal ini IHSG, minat dari para investor untuk listing atau listed di Bursa Efek Indonesia ini masih cukup tinggi di awal tahun. Betul, betul. Masih baik dari sisi calon emitennya sendiri, issuernya itu tetap bertambah menjadi issuers, kemudian investornya juga bertambah. Jadi dari data bisa kita lihat bahwa sampai dengan tahun awal tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 kemarin itu sudah naik 2,81%. Jadi sudah menjadi 2,5 juta SID. Dan di antara 2,5 SID itu 1,2 SID merupakan investor saham. Jadi cukup fantastik kenaikan investor. Baik, di tengah dari pencapaian dari triwulan 1 2020 Ibu Justini, sebenarnya tantangan apa yang dihadapi industri pasar modal Indonesia di triwulan pertama di 2020? Dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi, perlambatan ekonomi global, kemudian juga wabah virus corona di luar Tiongkok yang semakin meluas, kemudian beberapa hari yang lalu harga minyak mentah juga koreksinya cukup dalam, mencapai 20%. Iya, iya, saya kira persoalannya sama. Jadi kita tidak bisa lepas dari ekonomi dunia juga, ekonomi global. Jadi ketika kecenderungan ekonomi global menurun, maka kita juga akan terdampak seperti itu. Jadi kalau faktor internal kita, saya kira tidak terlalu mengkhawatirkan karena secara data fundamental masih cukup baik. Emiten-emiten kita masih cukup bagus dan belum ada yang overvalued. Artinya masih cukup termaintain lah. Baik, sejak awal tahun IHSG mengalami tekanan, Ibu. Bagaimana OJK melakukan evaluasi terkait dengan kondisi ini? Iya, salah satu faktor tekanan kan artinya oversupply. Artinya supply terlalu banyak di pasar, sementara dari sisi demand-nya sendiri kan katakanlah berkurang. Nah, apa yang kita harus lakukan adalah ya menenangkan pasar kan, dengan cara membuat membuat kebijakan yang berharap ini bisa menstabilkan pasar. Nah, untuk kestabilan, untuk mengcounter lebih banyaknya supply, tentunya dari sisi demand yang akan kita tambah. Salah satu caranya ya tadi kita mengeluarkan kebijakan buyback tanpa RUPS. Oke. Ini kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan untuk meminimalisir dampak tekanan pada IHSG pada akhir-akhir ini. Tadi buyback tanpa melakukan RUPS. Ada kondisi-kondisi tertentu tidak, Bu, kebijakan ini dikeluarkan? Iya, jadi kondisi tertentunya dalam artian kalau kita mengacu SE yang kita keluarkan kemarin, SE nomor 03, itu kan induk ketentuannya adalah ketentuan POJK nomor 2 tahun 2013. Nah, di sana kan ditegaskan bahwa salah satu kriterianya dalam hal indeks menurun sampai dengan 5% dalam waktu 3 hari. Dan kriteria lain yang ditetapkan oleh OJK. Nah, kemarin kita mengeluarkan SE OJK untuk memperjelas yang tadi kriteria yang bisa ditetapkan oleh OJK. Salah satunya adalah indeks kita yang sudah mengalami penurunan sampai dengan 9 Maret itu yang 18,13% tadi. Itu yang kemudian juga salah satu yang kita waspadai tadi fluktuasinya ekonomi global. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Dengan ketentuan buyback yang tanpa RUPS, kita harapkan inilah yang tadi menjadi penstabil. Jadi dengan berperannya emiten akan mengambil kembali saham-saham dia, maka ini kan dari sisi demand yang tersedia. Baik, dari kebijakan yang dikeluarkan, kemudian bagaimana bentuk implementasinya? Tapi nanti kita akan lanjutkan. Ibu Justini, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Decision Maker OJK Update akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Decision Maker OJK Update yang kita masih membahas perkembangan pasar modal dan kebijakan OJK terkini. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan IHSG mulai dari 2 Januari sampai dengan 11 Maret 2020. Apakah tekanan yang terjadi terhadap IHSG cukup dalam? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, di 2 Januari masih berada di level 6 ribuan di 6.283.58. 14 Januari mengalami penguatan, menembus ke level 6.300-an, tepatnya di 6.325.41. 23 Januari 2020 kembali terkoreksi di 6.200-an. Kemudian di 3 Februari tekanan semakin dalam, bahkan sudah berada di bawah level 6 ribuan. Sementara di 2 Maret tekanan semakin menjauh meninggalkan level 6 ribuan di 5.300-an, sementara di 11 Maret 2020 berada di level 5.154.10. Ini posisi pada perdagangan kemarin. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat. Tadi Ibu Jusni mengatakan tidak hanya IHSG, tapi juga beberapa indeks di dunia ini rata-rata mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita akan coba lihat dari posisi indeks regional terlebih dahulu. Ini data per 10 Maret di 2020 yang kita ambil dari data OJK ini. Di mana China, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Australia ini secara year to date, kemudian juga secara weekly-nya, ini rata-rata memang mengalami koreksi yang cukup dalam. Ini ada Australia sampai dengan minus di 11,86% secara year to date. Kita beralih ke slide selanjutnya. Bagaimana dengan posisi Indonesia? Masih dari posisi indeks regional 10 Maret di 2020. Slide selanjutnya, posisi indeks regional di 10 Maret 2020. Ada Singapura, Dow Jones, Jepang, Indonesia, Filipina. Nah, Indonesia minus di 17,12% secara year to date. Filipina dan Thailand ini mengalami koreksi yang lebih dalam. Ini minus di 19,15% dan 19,53%. Kemudian juga secara WTD-nya, secara mingguan, ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Perkembangan penawaran umum saham ini juga sudah dijelaskan tadi Ibu Justini. Mulai dari 2018 terlebih dahulu dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dari IPO-nya, kemudian juga ada PUB, kemudian juga ada HMETD-nya, jumlahnya di 2018 58, 28, 11, 30, 41. Kemudian nilainya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 2018. Nah, kita akan coba lihat di 2019 ini ke grafis selanjutnya, slide selanjutnya, masih dari perkembangan penawaran umum saham. Bagaimana perkembangannya? Dari sisi IPO, PUT atau HMETD-nya, kemudian juga PUB-nya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, jumlahnya lebih cenderung mengalami peningkatan ya jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu. Kemudian juga dari sisi nilainya agak sedikit juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2018. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya. Di tahun 2020 bagaimana perkembangannya? Dari sisi IPO, PUT-nya, kemudian juga ada PUB, ibasnya untuk tahap 1 dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 2020. Dari IPO tadi jumlahnya mengalami peningkatan, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian dari jumlah ada 20 dan nilai dalam triliun rupiah ada di 19,77 triliun rupiah. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Justini Septiana, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK. Ibu Justini, kita lanjutkan kembali dari beberapa grafis yang sudah kita tampilkan tadi. Memang IHSG koreksinya cukup dalam, kemudian juga posisi indeks regional tidak hanya Indonesia, ada Thailand dan Filipina yang tekanannya juga lebih dalam di Indonesia. Tapi sebelumnya Ibu Justini, ini kebijakan buyback ini sebelumnya sudah pernah dikeluarkan OJK? Sudah. Tahun berapa itu?
Tahun 2008 kita pernah keluarkan, tahun 1998 kalau nggak salah itu pernah juga kita lakukan. Kondisi apa yang terjadi saat itu? Sama, kondisi ekonomi yang melemah atau yang fluktuasi yang cukup tinggi seperti saat ini. Dari kebijakan yang sudah dikeluarkan dengan fluktuasi yang tinggi pada waktu itu, evaluasinya seperti apa? Cukup efektifkah untuk menstabilkan pasar saham waktu itu? Iya. Sepertinya ini obat yang paling manjur untuk menstabilkan. Jadi setidak-tidaknya ini menjadi obat untuk penenang pasar. Jadi kalau ada pihak tertentu yang menyiapkan diri untuk menampung hal-hal yang tadinya akan terjun bebas, ada yang menahan, itu kan investor menjadi tenang. Baik. Nah, ini bentuk implementasi dari kebijakan buyback saham tersebut di pasar saham untuk yang sudah dikeluarkan ataupun yang baru dikeluarkan oleh OJK. Iya, kalau untuk buyback itu sendiri tentunya beberapa kemudahan bagi emiten itu sendiri untuk melakukan buyback. Sebetulnya kan kita yang buyback normal pun ada ketentuannya. Jadi ada ketentuan nomor POJK nomor 3 tahun 2017. Kemudian yang untuk berfluktuasi secara signifikan itu juga ada di POJK nomor 2 tadi seperti yang sudah saya singgung di awal tahun 2013. Nah, ini SE ini hanya menguatkan untuk kriteria tertentu yang bisa diputuskan oleh OJK dalam mengimplementasikan POJK nomor 2 tadi. Hal-hal yang bisa menjadi manfaat atau bisa dimanfaatkan oleh emiten, pertama tentunya karena tanpa RUPS. Artinya bagi emiten yang ingin melakukan buyback dengan menggunakan ketentuan ini, dia cukup melakukan keterbukaan informasi selama 7 hari. Nah, kemudian bisa langsung melakukan buyback tanpa harus RUPS. Baik, kalau kita bandingkan dengan melakukan buyback melalui RUPS ini, apa proses yang dilewati dan berapa lama ini jika kita bandingkan dengan buyback tanpa melakukan RUPS? Oh iya, ini cukup cepat karena kalau RUPS untuk melaksanakan RUPS aja baik ketentuan kan minimal memerlukan waktu sekitar 45 hari. Artinya baru bisa diputuskan iya dan tidak, dan itu juga menunggu keputusan dari pemegang sahamnya kan, iya atau tidak, boleh atau tidak buyback. Nah, sementara yang sekarang ini tidak memerlukan proses itu. Cukup dengan keterbukaan informasi, tetapi persyaratannya tentunya perlu dilihat apakah kemampuan emiten itu sendiri, ketersediaan dana pada saat melakukan buyback. Itu yang menjadi poin utama. Baik. Ini kesimpulannya adalah dengan buyback tanpa RUPS ini bisa dijalankan, tapi tetap memperhatikan beberapa ketentuan tertentu. Jangan sampai nanti ketika buyback dilakukan ini justru memberikan efek lebih negatif kepada emiten tersebut. Selain ketersediaan dana, ada pertimbangan lain tidak? Tentunya peraturan tentang refloatnya itu sendiri. Di bursa kan mewajibkan bahwa floating saham kan minimal 7,5%. Itu juga harus memperhatikan. Kalau seandainya ternyata dengan buyback menjadi kurang kan artinya menyentuh ketentuan. Jadi katakanlah dia saat ini masih dalam posisi 15% atau 27% atau nah ini sisa sampai dengan 7,5% itu bisa di buyback. Baik. Kita masih punya satu segmen lagi, Ibu Jus, ini menarik. Nanti kita akan coba bahas apa harapan OJK dengan diterapkannya kebijakan buyback ini. Nah, selain kebijakan ini, ada kebijakan lain tidak? Tapi nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa telah bersama kami, Decision Maker OJK Update akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Decision Maker OJK Update, dan kita masih membahas perkembangan pasar modal dan kebijakan OJK terkini. Ibu Justini, kita lanjutkan kembali. Sebenarnya apa harapan OJK dengan diterbitkannya kebijakan buyback saham ini? Iya, kita berharap dengan stabilisasi yang baru atas perdagangan saham, ini akan terbentuk juga titik di mana demand dan supply itu bertemu menjadi lebih stabil dan lebih fair tentunya. Dan kita harapkan bisa menahan tadi terjun bebasnya tadi. Dengan ketentuan buyback ini kan diserahkan keputusan kepada masing-masing emiten. Sampai sejauh ini pemanfaatannya seperti apa?
Kalau untuk yang sekarang ini sampai dengan data kemarin kita belum melihat ada emiten yang melakukan. Kita masih mencoba mencari mengumpulkan data apakah sudah ada yang peminatan. Meskipun dari sisi BUMN, Menteri BUMN juga sudah memberikan peluang, menghimbau untuk melakukan buyback dan sudah menggelontorkan dana atau menyiapkan dana sekitar 8 triliun. Tetapi sampai pagi ini pun kita belum melihat ada BUMN yang melakukan atau berminat melakukan buyback itu. Tapi dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang Ibu katakan di 2013, 2008 itu banyak emiten yang waktu itu yang memanfaatkan momentumnya? Tidak banyak. Ada beberapa emiten yang memanfaatkan dan berhasil, tetapi ada juga yang memanfaatkan justru tidak berhasil. Ternyata investornya malah tidak mau melepas. Tapi ya itu tadi sasaran kita, artinya memang tujuan awal kita adalah membuat kestabilan pasar tenang dan harga yang terbentuk menjadi lebih fair, lebih menunjukkan fundamental yang tepat. Baik, selain dari buyback ini Bu Justini, ada kebijakan lain yang sudah disiapkan OJK tidak jika IHSG kembali mendapatkan tekanan dalam hal ini? Iya, secara bersamaan kita juga sudah bekerja sama dengan bursa tentunya melakukan asymmetris auto rejection yang sampai batas bawahnya sampai dengan 10%, hanya sampai dengan 10% saja, tetapi batas atasnya tidak kita ganti, artinya tetap ada 25%, 20% dan 35%, tetapi batas bawahnya menjadi asimetris. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memerintahkan Bursa Efek untuk melakukan trading halt selama 30 menit 30 menit dalam hal indeksnya mengalami penurunan mencapai 5%. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan, dan seandainya memburuk, tapi mudah-mudahan tidak ya Pak ya. Ini juga kita sudah menyiapkan kebijakan tentang perpanjangan waktu pembayaran redemption reksadana, atau bahkan mungkin akan kita lakukan penghentian redemptionnya kalau memang kita lihat kondisi pasar itu benar-benar memburuk. Tapi ini kan mudah-mudahan tidak sampai keluar kalau kondisi ekonomi atau kondisi pasar kita semakin membaik. Seperti beberapa hari ini kan udah mulai rebound kan. Nah, untuk sejauh ini hanya buyback yang baru dikeluarkan. Bagaimana dengan asimetris tadi, kemudian trading half 30 menit, perpanjangan untuk redemption, ini masih sudah keluar semua. Sudah keluar semua. Jadi yang auto rejection dengan asimetris 10% itu dikeluarkan tanggal 9 kalau nggak salah ya, tanggal 9 Maret juga. Kemudian yang trading halt selama 30% kita keluarkan di tanggal 11 kemarin. Tanggal 11 ya Ibu ya? Berlakunya tanggal 11. Ya. Sementara untuk perpanjangan belum ya? Jadi karena kondisinya kita harapkan juga tidak sampai di sana. Iya benar, kita tidak berharap lebih parah lagi kan. Dan kita melihat juga tanda-tanda untuk lebih baik kan sudah terlihat dari sekarang, dari kemarin. Baik, dan kita berharap bersama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini dapat memberikan tentunya dampak yang signifikan terutama kepada pasar modal Indonesia, dan posisi saat ini sudah kembali mengalami rebound. Iya, jadi di hari pertama kita mengeluarkan ketentuan buyback, besoknya kan alhamdulillah sudah mulai di zona hijau. Jadi mudah-mudahan ini menjadi obat yang manjur lah. Ya, paling tidak ini memberikan angin segar juga kepada investor. Ternyata Bursa Efek bersama dengan stakeholder yang terkait, kemudian dalam hal ini OJK, ini juga ikut melakukan langkah antisipasi dan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para investor di pasar modal Indonesia. Betul. Baik, Ibu Justini, terima kasih atas penjelasannya dan semoga bisa menjadi referensi ini terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia, dan kita berharap bersama-sama IHSG kembali mengalami penguatan dan menembus kembali ke level 6 ribuan. Terima kasih Ibu Justini. Dan pemirsa, demikian berbincang kami bersama dengan Ibu Justini Septiana yang merupakan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.